kalau sampai Boxing Day tetap ancur-ancuran, ya kayaknya aneh balik lagi ke tim Ten Hag. Pak Yoga, pertanyaan Anda tidak bermutu dan basi. Ada tanda daftar pustaka, jangan-jangan ini buku yang ada di perpustakaan ya? Lu pada nggak tahu kan agamanya Sir Alex Ferguson kan? Aneh cari di AI. Maaf, saya tidak dapat memberikan informasi agama pribadi Sir Alex. Iya, bisa jadi ya. Anda yang aneh, bukan Ten Hag. Pertanyaan aneh. Kayaknya memang kalau Nani dibandingin Ahmad, Garnacho, Anthony, Rashford, mana yang lebih baik? Layar laptop menyala siap buat bahas juara. Memuji bawah Ten Hag hasil bangnya rata-rata. Rashford lesu jiwa kapan dijual. Rapat hamla. Halo semuanya, ini adalah program baru. Sebenarnya tadi halo. Yang untuk episode pertama, tapi gua nggak yakin itu jadi episode pertama. Jadi ya kita terus-terusan aja. Terus-terusan aja. Oke, di sesi ini kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang kita harapkan absurd dari teman-teman grup WA Move. Ini namanya sudah melakukan banyak sekali pergantian ya. Kemarin di awal musim terakhir juara IPL ya. Ya, juara IPL. Dengan permainan yang kayak gitu. Terus muncul berita kalau 2028 baru juara ya. Adalah bensin aja udah pembahasannya bensin ini grup jelas. Oke, pertanyaan pertama nih. Oke. Siapa selanjutnya? Nah, ini nyari manajer baru ya maksudnya ya? Kayaknya. Oke, manajer baru, ada Potter, ada ini McKin ya? Ya, Kieran McKenna itu. McKin, terus ada nama Southgate. Kenapa sih untuk keluar dari Ten Hag nama-nama yang ada harus nama-nama ini? Makanya kayak gue bilang, kayaknya kita ini harus bertahan. Fans MU itu udahlah, bertahan aja, udah nikmatin aja udah gitu. Sekarang mau nyari iya, udah lah, gak usah lah kasih narasi apa 2 pertandingan akan jadi ini terakhir, jadi apa tuh 2 pertandingan akan jadi penilaian Ten Hag. Udahlah. Nggak ingat apa era Ole Gunnar Solskjaer dulu, laga Tottenham, laga Man City, jadi laga penilaian Ole, nggak taunya menang kan. City saat itu zaman 2019-2020 City, besok tuh menang. Nah, Porto Aston Villa tuh menang. Yakin? Oh itu siklus, ada siklusnya itu ya, yang Ten Hag habis babak belur dia badannya tiba-tiba gede gitu ya itu ya. Lihatin lah semua sebagai orang yang paling benci sama Ten Hag. Kira-kira kalau milih di antara 2 ini atau tambah Southgate deh, mending Ten Hag atau mereka bertiga? Kalau disuruh pilih dari pilihan yang ada di medsos sekarang, aduh susah juga ya. Aneh kok punya ide, mungkin bawa balik Ole, asistennya tetap RVN, tapi manajernya Ole, tapi temporary sampai akhir musim aja. Nah tahun depan kan banyak, mungkin ada beberapa manajer yang statusnya free transfer ya. Kalau nggak salah Alonso juga tuh. Siapa tahu iseng-iseng berhadiah Alonso khilaf ke MU, Xabi Alonso. Gimana alurnya? Atau kalau Alonso nggak memungkinkan, Alonso kan jadi incarannya Madrid tuh. Kalau semamanya Madrid bisa bujuk Alonso ke Madrid, terus dia ngelepas Don Carlo, lah bisa tuh Don Carlo kayaknya cocok di MU. Don Carlo kan katanya miskin taktik ya, kan pilihnya kan miskin taktik tapi hebat manajemen ya, Don Carlo itu. Itu kan versi menghayal. Gimana kalau menghayalnya Alonso ternyata ke Liverpool, terus Arne Slot ke MU? Karena kayak possibility Alonso
Ya kalau nggak Madrid ya Liverpool lah. Ya, Masa ke ya, MU? ya. Oke, Tuchel kita sih Jang kayaknya Jang. Tuchel, Hah? Tuchel ya. Tuchel. Tuchel sih kayaknya Jang karena yang jobless dan punya jam terbang di IPL plus dia pernah diwawancarai sama Sir Jim loh. Meskipun akhirnya ujungnya nggak jadi kan Tuchel Nah, itu sih. pokoknya Benchmark tetap manajer Eropa, iya, Jerman dan Spanyol tetap itu Ten sedang Hag sekarang. harus out ya. Pokoknya Kalau bagi masa depan Ten aneh, Hag harus out ya. iya harus, Mbak. Aneh lihat sampai Desember sidang, sampai apa Boxing Day. Kalau sampai Boxing Day tetap ancur-ancuran, ya kayaknya aneh balik lagi ke tim Ten Hag. Iya. Boxing Day kalau aneh, ya Oke, Boxing Day. pertanyaan kedua dari Pak Kalau Yoga. coach, Apakah kesialan ini pertanyaan bosan sih? Pak Ini- Yoga, pertanyaan Anda tidak bermutu dan basi. Apakah kesialan MU ini dimulai sejak Pogba meninggalkan sesuatu di Carrington? nah ini Atau coach yang bisa jawab pertanyaannya ini. gini deh, pertanyaannya gini. Ya. Penampilannya MU ini bisa dinalar nggak sih? Bisa, bisa. Soalnya ya, untuk klub Eropa, pemain-pemain MU ini skill dasarnya nggak bisa ya. Passing nggak bener, cari bola nggak bisa, transisi bingung, belum yang advance yang lainnya gitu, yang dasar-dasarnya nggak bisa. Ini bisa dinalar nggak sih? Iya, makanya itu bingung. Maksudnya tim ini kalau kata orang-orang kan nggak boleh banding-bandingin ya. Cuman kan kita kan nonton tim lain juga pasti kan kepikiran juga kan sama tim favorit masing-masing gitu. Tim favoritnya Iya. jelek, terus rivalnya bagus misalkan gitu kan. Terus kan pasti kan bakal ngomong kan, anjing tim gua kok nggak bisa main kayak begini gitu. Masalahnya apa ya? Agak lucu untuk klub sekelas United. Masalahnya cuman karena ditinggal satu orang loh, ditinggal Alex Ferguson doang gitu. Kuncinya kan di situ kan. Terus langsung nggak bisa main bola itu kan aneh gitu. Tapi gini, maksud Aneh. gua waktu Tinggal- di zaman Van Hal itu pemain MU masih bisa ngoper, cuma susah nyetak gol aja kan. Manisnya tak gol kan. Jadi kayak semua aspek itu kayak ada yang dicabut gitu. Walaupun memang ngegolin itu adalah dasar dari permainan ini juga. Tapi masih bisa Permainan bola ngoper. kan. Masih bisa ngoper. Bisa ngoper. Terus tapi zaman nggak gol. awal-awal Mourinho masih bisa lah main bola. Nah, dari Ya, musim masih ketiga lumayan. Mourinho ke sini, kenapa tiba-tiba pemain MU semuanya nggak bisa ngoper? Masa teriak sebagai Kalau aneh gini sih, kalau aneh kita benchmarknya ke sesama tim IPL yang pemain-pemainnya materinya nggak kelas lah. Contoh kayak Brighton kemarin, kita kan juga diobok-obok juga beberapa kali sama Brighton. Apakah pemain-pemain Brighton ini materi pemainnya lebih bagus dari MU? Kan masa ada yang bilang kayak gitu? Menurut aneh ya lebih bagus MU. Tapi struktur bermainnya kan jelas kan, struktur bermainnya. Di situ sistem pakemnya yang ditanamkan jelas, bahkan sejak Graham Potter ada di situ sampai sekarang si pelatih muda dari Jerman itu tinggal nerusin aja. Nah, yang jadi pertanyaan, Ten Hag ini di musim ketiga pakemnya, strukturnya itu sudah jalan atau belum? Atau masih meraba-raba? Kalau masih meraba-raba ya susah kan, karena dia sudah dikasih 3 musim dan MU bukan Brighton gitu. MU butuh income dari UCL, MU butuh exposure yang lebih besar daripada sekarang dengan prestasi. Tapi kalau semuanya terus-terusan performanya seperti ini dan pakemnya tidak jelas, ya Ani yakin Sir Jim itu pasti punya batas kesabaran kok kan. Nggak sesabar itu dia, karena dia basically kan businessman ya, ini ya. Pasti juga berhitung. Kalau terus-terusan setiap musim tidak lolos UCL, tidak itu akan mempengaruhi income dari MU dan pasti seorang pebisnis itu akan berhitung dengan cermat apakah Ten Hag ini tetap akan diberi waktu atau tidak, dan itu balik lagi ke itu tadi struktur ya Kang ya, struktur ketika MU main kenapa jaraknya jauh. Kalau di
grup itu kan yang kritis taktikal kan Mas Dono itu. Dia selalu dari musim lalu mengkritisi jarak antar pemain yang terlalu jauh. Nah, menurut Ane jarak antar pemain yang terlalu jauh itu juga berefek ke akurasi passing itu tadi sidang. Seperti yang Mas Dono di grup itu sampaikan ya, jarak jauh-jauh terus passing otomatis kita jumlahnya kalah. Kemarin sama Spurs juga jumlah passing kalah. Persentase ketepatan sasaran juga kalah dan sebagainya. Dan itu balik lagi di sesi latihan sidang karena Ane yakin kok MU pemainnya profesional semua dan rata-rata juga skill dasar ya pasti ini jawaban waras ya kan. Skill dasar pasti kalau semuanya jawaban non waras ya banyak sih stoknya jawaban non waras itu sidang. Kalau coach gimana coach? Menurut coach gimana coach? Sama pertanyaannya Pak Yoga, apakah penampilan MU karena klinik atau karena tolol aja atau apa sih? Ketimbang nyalain Pogba ya, lebih realistis kayaknya lapangannya tempat latihan sama lapangannya Old Trafford itu beda deh ukurannya. Itu lebih masuk akal kalau tentang ukuran itu. Bisa. Ya, karena gue megang futsal kan, Oh iya, masuk akal sih. Gue latihan di lapangan yang kecil, tapi turnamennya main di lapangan gede, kayak misalkan kayak Wembley gitu. Ya ambil aja anggapnya di Wembley gitu. Sekarang lapangan gue kecil kayak Bournemouth gitu. Nah pas main di lapangan gedenya, itu passingnya ngawur semua. Kayaknya itu lebih masuk akal ketimbang Pogba nguburin. Ngapain Pogba nguburin? Kurang kerjaan gitu loh. Lu bayangin Pogba bawa pacul gitu. Pertanyaan selanjutnya. Nah ini gua dari ada lagi bukunya. Ini nggak salah judul bukunya bang. Buku covernya ada Manchester United, sebuah tim menakluk hati dunia, biografi tim, tragedi dan prestasi. Yang adalah itu kurang itunya aja itu kurang not-notnya aja itu harusnya ada tulisannya sebuah tim penakluk hati dunia, cuman ada kecil di situnya itu loh, setidaknya sampai Sir Alex Ferguson pergi gitu. Gak ditulis itu. Menurut gua memang MU itu fenomenal ya dan klub yang lovable. Iya. Entah kenapa setelah Sir Alex pensiun masih ada aja yang datang tiba-tiba gua fans MU nih, gua mau jadi fans MU gitu nah. Ini kan agak di luar nalar tapi MU gak pernah kehilangan pendukung. Apakah benar MU telah menaklukkan hati dunia? Ya itu tadi lah, harus ada tulisan setidaknya sampai 2008 terus ada tulisan itu. Itu kayaknya dilihat ada tanda daftar pustaka, jangan-jangan ini buku yang ada di perpustakaan ya. Ngeri bener ya. Iya. Sampai masuk ke instansi pendidikan loh. Wah, bahaya bener nih. Klub lain nggak ada kan yang masuk perpustakaan kan? Di katanya Aji harusnya MU menaklukkan dunia sampai Nah ini ada pertanyaannya dari Jalis. Apakah benar Saf punya kesepakatan dengan setan untuk kesuksesannya, khususnya di MU? Ini benar. Lu pada nggak tahu kan agamanya Sir Alex Ferguson kan? Lu tahu kalau apa ini? Apa? Ya, fun fact-nya apa ini? Ya kita aja nggak tahu agamanya Sir Alex Ferguson kan? Jadi berarti jangan-jangan dia Mongol aja kan bilang kan ada sekte sesat penyembah setan itu kan. Feeling gue Sir Alex Ferguson tuh anggota yang internasionalnya deh menurut gue. Bener aja. Yakin gue bener. Gak bohong gue. Tiba-tiba ada narasi soft bersekutu dengan setan. Aneh cari di AI kecerdasan buatan ini.
maaf saya tidak dapat memberikan informasi agama pribadi Sir Alex. Oh iya, Aduh. bisa jadi ya. Ah, di chat GPT nggak ada dong, di chat GPT dong. Coba Kalau cek ada nggak siapapun, foto Andre atau siapapun manusia di bumi ini yang tahu agamanya Sir Alex, sebut di kolom komentar. pernah nggak lihat Iya. Sir Alex Ferguson foto belakangnya pohon Natal? Pernah lihat nggak? Gue mah nggak pernah lihat gue mah. Oh iya. Kemarin mau salah malah itu foto sama pohon Natal kan mau salah. Nah. Malah mau salah kan yang foto belakangnya pohon Natal kan. Itu nggak pernah ada. Iya ya, Kenapa nggak tiba-tiba ada. baru kepikiran sih agamanya Sir Alex? Oh iya, Ini lebih nyambung, lebih masuk apa akal. chat GPT-nya tolol ini? Chat GPT-nya. Tapi Lebih masuk akal. tapi memang kalau gua lihat ya, dulu permainan Sir Alex itu nggak istimewa loh. Iya, memang nggak istimewa, memang tidak istimewa. Dia cuma main oper crossing dari apa? Bola ke sayap crossing. bola ke Iya, sayap. saya kiri kanannya hidup kan. Ya Mm-mm. pemainnya kita dapat pemain-pemain yang istilahnya bisa bekerja dengan baik gitu loh. Kita punya Beckham yang crossingnya kemana-mana. Ryan Giggs juga bisa. Bahkan even ketika dua orang itu udah diganti Nani aja masih bisa main bola gitu kan istilahnya. Padahal kalau dibandingin Nani sama Anthony kan kayaknya yang paling banyak yang paling banyak laganya kan Anthony gitu. Nah, Ya kan gitu. Kayaknya memang kalau Nani dibandingin Ahmad, Garnacho, Anthony, Rashford, mana yang lebih baik? gue mending pilih Nani Nani. lah. Masih Nani, Zak. Nani lah, Masih Nani. Zak. kemana-mana. Nani. Maksud Bahkan gua, kalau ada yang salah nyetak nulis nama Anderson di situ, gue pilih Anderson nama gue, bener ya. maksud gua Nani itu bukan tier 1 wingernya MU loh. Iya, bukan. Berarti Bukan. sedowngrade itu squad MU sekarang. Ya kalau apa gimana ya intinya bagaimana pemain itu bisa mengeluarkan skill dia lah, skill dari dan Nani itu salah satu yang berhasil gitu karena kita masih dapat trennya Nani di satu musim gitu 2010-2011 meskipun sisanya dia banyak cedera gitu. Sementara yang lain itu apa ya inkonsisten gitu loh, sekalinya inkonsistennya parah jatuh. Anthony apa segala macam gitu. Ya mungkin even kalau Garnacho mana masih muda lah, Ahmad juga masih muda. Tapi kalau kayak nama-nama kayak Anthony, Rashford, apa ya separah itu gitu loh. Menurutnya pemain MU itu apa ya jomplang kalau menurut kalau ngelihat kayak Bruno Fernandes memang turun kan gitu. Tapi setidaknya statistik dia masih bisa imbang gitu loh antara gol dengan asisnya gitu. Ya even kayak contoh Rashford yang 30 gol yang musim pertamanya Ten Hag 30 gol lebih kan kalau nggak salah. Terus bisa jatuh parah atau Martial deh yang tadinya bisa cetak 20. Ya yang pas di musim 2022 yang dia sampai dipinjemin ke Sevilla itu kan udah gila-gilanya apa ya hancur-hancurnya performa pemain gitu loh. Kayak memang separah itu gitu pemain sekarang. Untuk di MU ya, untuk di United ya. Sekalinya tidak performnya itu bisa sampai yang bikin kita geleng-geleng. Kok bisa sampai segitunya gitu. Bahkan Bruno aja masih bisa dibilang turun kan gitu. Padahal buat Jalis Andri Wibowo, yes, Sir Alex bersekutu dengan setan. Bersekutu dengan setan. Satu itu. Benar aja, A1. Dari Agus warga Solo. Kapan MU bisa main bagus lagi kayak Madrid? Emang Madrid bagus sama mainnya? Ya, emang bisa main bagus lagi kayak Madrid. Emang MU sama Madrid setara kan gitu? Enggak sih. Ya, nggak apple to apple. Bahkan di era MU bagus aja masih kalah sama Madrid kan gitu. Sorry. Gua jangankan ngebandingin MU sama Madrid, sekarang ini gue lebih sering nonton Borneo daripada MU. Lebih masuk akal buat ditonton. Bener. Ya gue kan
Orang mungkin kira bercandaan kali ya. Gue sekarang lebih nungguin Inter main, gue bener ya. Tapi Iya. kemungkinan poster-poster itu jadi Inter nggak? Kalau ada yang ini, ada yang ngejual poster random harga murah, bisa gue copot. Yang ini udah Kalau ada. Anip nyoba Udah ada kan? nyoba itu dong, nyoba menjawab pertanyaannya Mas Agus ya, kaitan sama Madrid. Memang banyak pundit itu yang nganggap Madrid ini mainnya tanpa struktur yang jelas seperti City atau Liverpool atau mungkin bahkan Barcelona sekalipun. Cuman meskipun Carlo Ancelotti ini dianggap pelatih miskin taktik dan positioning taktik atau strateginya Madrid ini kadang itu nggak begitu jelas, dia bisa mengeluarkan potensi terbaik dari si pemain Madrid itu sendiri. Dan pemain Madrid sendiri secara skill individu rata-rata pemainnya di atas MU lah, itu pasti. Sudah rata-rata skillnya di atas MU, mainnya totalitas gitu loh. Ya itu bukti manajemennya si Don Carlo bagus. Kalau semuanya kapannya nyampe ke Madrid ya kayaknya 2028 aja masih belum jelas gitu Mas Agus. Jadi mungkin Mas Agus harus lebih bersabar dan mungkin seperti Coach Haji nyoba nyari klub alternatif lain di luar Inggris yang layak untuk dicintai ya. Ya itu sih. Mas Agus jadi pecinta Jokowi aja Mas Agus. Gak usah cinta MU. Itu sih. Kalian tahu lah, kalian pasti pernah nemu kan ada orang yang kayaknya biasa aja tapi hidupnya mujur terus. Pernah nggak? Pernah kan? Masih ada itu. Jarang sih, tapi ya mungkin ada. Ada. Kenapa? Nah itu Madrid itu. Ada. Itu Madrid. Iya. Itu Madrid. Yang bandingin Rodrigo bisa ngangkat Liga Champions itu kan nggak gimana gitu. Itu Madrid. Iya. Ya Casemiro jadi superstar ya karena Madrid saja. Iya. Itu Madrid itu. Itu karena Madrid Ya, aja. laknya tinggi. Kalau di MU dulu ada Solskjaer itu. Solskjaer itu laknya tinggi kan ya. Tinggi. Kalau Solskjaer atau Cicar itu juga laknya tinggi. Oke, pertanyaan terakhir masih dari warga Solo. Kenapa tiap habis kalah ETH ngerasa gak pernah punya salah? Ini kita ulang karena tadi terpotong. Siapa yang bilang? ETA tuh pernah lo ngaku salah. Cuman kadang kita ini mikirnya menganggap kayak harusnya ETH ngomong, ya ini tanggung jawab saya, saya akan siap menerima segala konsekuensi ya, kayak gitulah. Gitu. Kenapa nggak gitu? Kenapa nggak gitu? Ya ente mau mau diserang lagi, gak enak boy, di sepak bola itu jadi serba salah kayak gitu tuh. Kita maunya begitu kan, ya ini saya mengakui saya salah gitu. Cuman kan nanti kan serangan media kiri kanan kan pasti bakal melintir sana melintir sini. Tahu sendiri lah, apalagi fanbase-nya kan nanti banyak berulah. Lihat bagaimana tidak layaknya pelatih ini. Dia memilih mengaku bersalah daripada membahasnya di depan media, daripada dia memilih membahasnya di depan media ketimbang dia membahasnya di sesi latihan. Wah, kan begitu. Terpasalah pelatih MU itu. Jadi kalau ada tiga dari 4 pekan Ten Hag bilang ya ini adalah kesalahan saya, kira-kira fans puas atau malah itu jadi kesalahan baru lagi? Yo kan, siapa? Coba. Oke, kalau menurut Ani, Ten Hag itu bukan masalah ngaku salah atau tidak ya. Dia, Dang TV juga pernah ngulas sih, Ani ingat itu, Ten Hag ini komunikasinya kurang jago mungkin ya, Dang ya. Jadi kadang dia penyampaiannya itu tidak bisa nge-create situasi bagaimana respon itu menjadi apa yang dia inginkan. Dulu Mourinho itu sering loh kalau semuanya masih ingat ya, dia sering nabrak-nabrakin bahkan dengan manajer atau kadang yang blunder ya pemilik juga dia bawa-bawa dan lain sebagainya kan.
Lah si Ten Hag ini menurut Ane ya dia sudah lumayan agak improve daripada awal-awal dulu soal preskon. Cuman kalau seumpamanya diharapkan manajer ngaku salah ya ya mungkin dia akan kehilangan wibawanya lama-lama kalau ngaku Iya. salah terus gitu kan. Akan nggak, karena itu dia ya pastilah tidak akan menjatuhkan wibawanya di depan pers. Dia aja nggak gitu aja wibawanya udah nganu kan. Kemarin kan sempat ada salah satu pemain itu kalau Dang TP sama coach itu perhatikan dulu zaman SHF kan dipanggil apa Sang Gaver atau kadang Mourinho bos. Pep itu sampai Henry sekarang pun manggilnya masih bos. Itu mungkin salah satu bentuk respect dari pemain maupun mantan pemain ke manajernya. Nah, Eh, kalau Ten Ten Hag, Hag itu kemarin ada salah satu pemain aneh lupa itu baca di salah satu media itu ya Mr. Erik Ten Hag bukan bos atau Gaver dan lain sebagainya gitu. Nah itu sedikit banyak memperlihatkan bahwa sebenarnya di ruang ganti ini juga sedang tidak baik-baik saja gitu. Itu sih kan. asumsi ya. Kalau menurut Ane ya asumsi Ane ya kaitan sama wibawa. Dia kewalahan jaga wibawanya dia sendiri. Karena itu dia kadang omongannya ceplos terus yang terakhir ini kan menurut Ani agak berlebihan. Dia yakin dia tidak akan dipecat karena dia sudah komitmen dengan manajemen dan lain sebagainya. Kayak sibuk defensif dan menjelaskan saja. Dia agak kewalahan jaga itu. Karena itu kalau semuanya dianggap tidak ngaku salah ya memang sewajarnya seorang manajer seperti itu sih. Sewajarnya Agus. Iya, Iya. sewajarnya manajer. Kenapa Masa mau pelatih kalahan harus ngaku salah itu mulu? salah. Itu nggak bisa. Anda yang aneh, bukan Ten Hag, Pertanyaan Agus. aneh. Agus pertanyaan aneh. Lain kali diajak itu Mas Agus itu. Tapi kalau dari sudut pandangku memang teman-teman harus ngebedakan mana dunia nyata sama mana dunia media. Karena itu dua hal yang Betul. berbeda di sepak bola. Betul. Jujur, Oke. perskon pra ataupun setelah pertandingan itu adalah momen paling basi menurutku di sepak bola karena template. Pelatih itu Iya. gak banyak Iya. dapat uang untuk ngomong berbagai hal di situ. Bolehnya cuma ngomong ini sama itu, udah gitu aja. Nah, Mourinho yang katanya Mas Satria tadi itu pengecualian sama orangnya. Iya. Ya memang Ya dituntut random memang Mourinho. harus bersikap apa ya diplomatis gitu kalimatnya. Jangan Ya. ngucapin ucapan-ucapan yang bisa bikin bisa bikin gaduh gitu. Ya kayak kemarin balik lagi ke pengalaman pemain-pemain futsal gua kan juga gitu. Dia ngomong kalau dia pemain gua ngomong jadi man of the match, dia ngomong kalau sebenarnya kan kami ini kualitasnya pemain tarkam gitu ya. Buat game gue langsung ke ini. Padahal buset. Jangan gitu loh. Malah kan harusnya bikin ya, gaduh ini, gitu. Ini juga karena bantuan teman-teman setim kan harusnya gitu aja ya. Iya. Kan udah enough gitu. Langsung kaget gue japri gue itu. Lain kali jangan ngomong gini ya, bilang gitu. Ya mungkin masih muda gitu. Cuman ya itu contoh itu gimana gambarannya. Terus gambaran Jadi memang, pers ya kayak gitu. Sepak bola Ya harus tahu tempat aja ya. Dan nah maksudku itu apa yang kita dapat dari media sebenarnya itu belum 30% apa yang terjadi di klub itu. Cuma kita seolah-olah dengan bahan dari media kita tahu 100% tentang klub itu. Dalam itu betul. Udah Gus, mending ente balik dah. Ente jadi pendukung Mulyo. Jokowi. Gak usah jadi pendukung ente. Banyak paunya ente. Oke, terima kasih Haji Ramayadi, Satria Guna Pribadi. Kita next. Siap. Coba lihat ya setelah ditayang apakah ini layak dilanjutkan atau enggak. Layak. Oke, Bang. Thank you. Layak aja sebenarnya. Karena gini, masuk ini ya. Ini buat yang nonton. Sebenarnya 3 orang ini yang ada di layar ini adalah orang yang tekstual.
Ya, gua Ya. juga lebih rileks ngetik daripada ngomong. Haji kalau lagi di chat, waduh, gudang kelakar yang tidak lucu. Ada aja jokes anehnya tuh ada aja. Mas Satria ini, waduh, cemerlang sekali kalau di chat itu sampai emotnya aja tuh banyak banget. Ya, Raja Emot. Dalam satu chat ada emot ketawa, ada emot kompak maaf, ada